Bantulah mereka yang sedang kesusahan dengan dukungan yang membahagiakan, bukan dengan senyuman tapi berisi ejekan dan cibiran. Karena bukanlah hal yang sulit bagi Allah untuk membalik sebuah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wow, nggak berasa banget ya, udah hari Jumat lagi, besok Sabtu dan Minggu. Ingat, masih awal bulan yang baru gajian, anggarannya pastiin tetap aman. Kalau kamu-kamu yang suka hobinya jajan, jalan-jalan, itu boleh banget untuk ngebagi anggaran kamu melalui metode karet gelang atau metode 4 amplop. Sehingga hobi jalan-jalan kamu tuh tetap tersalurkan dengan baik. Cuma jalan-jalannya itu untuk membeli kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Oke, untuk hari ini seperti yang banyak di request teman-teman, Bun Ai mau ngebahas untuk jenis tabungan, untung dan ruginya. Mudah-mudahan di vlog ini teman-teman jadi punya gambaran untuk memilih jenis tabungan mana sih yang cocok sama keluarga kita masing-masing pastinya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke jenis tabungan yang pertama, yaitu asuransi. Banyak banget kalau Bun Ai lihat video budgeting dari teman-teman memasukkan asuransi di kolom saving. Nah, Bun Ai mau info aja sekali lagi sebelum lanjut. Yang Bun Ai sharing hari ini adalah versi ibu rumah tangga biasa. Jadi teman-teman yang memiliki pendapat atau ilmu terbaik juga bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Ingat, pastinya dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga kita sama-sama saling belajar. Oke, setahu Bun Ai di asuransi ini adalah dua komponen, investasi dan proteksi. Dan pastinya untuk asuransi, komponen proteksi akan jauh lebih tinggi di awal. Jadi kalau teman-teman berharap ada proteksi baik di keluarga, di jiwa, nah asuransi cocok. Tapi kalau berharap nilai yang disetorkan itu ketika diambil kurang dari 5 tahun atau bahkan sudah jatuh tempo, dan setahu Bun Ai ya, asuransi ini tuh nggak ada jatuh tempo yang pasti. Jadi ketika mau diperpanjang ya udah diperpanjang. Dan untuk saldonya pastiin lagi deh ke marketing yang nawarin apakah bener akan cair segini atau estimasi. Kadang-kadang jangankan diestimasi, bahkan anjlok dari estimasi. Kalau ibu rumah tangga kan simple ya, begitu nikah sama pak suami, nanti estimasi uang belanja kamu tuh antara 4 sampai 8 juta. Ya udah, kita pikir di angka 4 sampai 8. Ternyata di asuransi ini ada beberapa klausal atau pasal yang nilai investasinya tuh nggak sesuai sama estimasi. Jadi kalau untuk nabungnya yang teman-teman butuhin proteksinya, itu cocok banget untuk pakai asuransi. Tapi kalau mengejar nilai investasi, teman-teman tuh harus tahu banget ketika unitnya turun, top up lagi, top up tuh nambah dana gitu ya. Kalau sederhananya bagi Bun Ai itu investasi adalah ada keuntungan yang bisa kita ambil walaupun tanpa kejadian. Sementara proteksi ini adalah ada keuntungan tapi harus diimbangi dengan kejadian. Contoh, di awal 5 tahun nilai proteksi itu bisa sampai 80%. Nah, di atas 10 tahun nilai investasinya juga belum tentu bisa mengejar nilai pokok. Sebagai contoh aja ya, masuk ke perjanjian 10 tahun, dalam 10 tahun mengumpulkan dana 50 juta. Pas cair ada kemungkinan lebih, tapi buat Bun Ai pribadi hanya 10-20% kalau asuransinya jiwa. Nah, biasanya sih malah kurang. Jadi pastiin aja teman-teman yang ikut asuransi di atas 5 tahun, cek saldonya kembali, sesuaikah sama kebutuhan keluarganya. Dan pastikan setiap klausal dari polis asuransi teman-teman paham ya. Siapa yang tertanggung, siapa yang jadi penanggung. Jangan-jangan ya malah anak kita kalau kejadian apa-apa kita yang dapat santunan tuh, kan bahaya ya. Jadi harus paham banget. Nah, sebelum lanjut ke video, Bun Ai mau ngenalin teman-teman nih. Beberapa hari yang lalu, Bun Ai itu dikirimin produk terbaru dari Scarlett, yaitu masker. Wow, Scarlett nih update banget, memanjakan kaum hawa dan selalu mengeluarkan produk-produk terbaru ya. Nah, kali ini maskernya itu dibagi menjadi 2 dan pastinya teman-teman harus pastiin memilih masker yang cocok sama jenis kulit. Nah, supaya nggak salah pilih nih untuk penggunaan masker, Bun Ai bakal ngasih tips untuk teman-teman. Nah, kalau untuk Scarlett sendiri selalu dilengkapi dengan barcode sehingga kita bisa mengecek langsung keasliannya. Untuk expired date juga langsung ada ya di bawah kemasan. Kali ini Scarlett mengeluarkan Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, teman-teman bingung nih pastinya kan, aku cocoknya yang mana nih?
Di review kali ini Bunda bakal jelasin ke teman-teman perbedaan dan persamaan dari kedua masker ini. Nah, kalau si cantik pink ini dia tuh memiliki kandungan bunga mawar di dalamnya. Jadi kalau kita lihat dari deket tuh ada titik-titik seperti potongan-potongan mawar. Cantik ya. Kalau si hijau yang kalem ini kelihatan banget dari dekat tuh kayak ada kandungan biji-bijian, sehingga kalau kita tap di kulit itu akan membantu kita mengangkat sel-sel kulit mati. Wow, jadi nggak sabar ya pengen nyobain. Nanti kita cobain sama-sama dan kita rasakan perbedaan di kedua produk ini ya. Nah, untuk seluruh produk Scarlett pastinya sudah BPOM, tidak menggunakan bahan hewani, aman dari merkuri dan hidrokinon. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, silahkan gunakan produk Scarlett ini setelah konsultasi dengan dokter pastinya ya. Dan yang enaknya lagi, produk Scarlett pasti terjangkau. Jadi teman-teman bisa beli produk ini langsung aja di Instagramnya Scarlett_whitening. Oke, langsung aja kita masuk ke kesamaan kandungan dan perbedaan kandungan dari kedua masker ini. Kan jadi enak nih kalau udah tahu nih perbedaannya sama kesamaannya apa sih, sehingga nanti bisa disesuaikan oleh kondisi kulit masing-masing. Nah, kalau untuk kesamaannya, dua produk tersebut mengandung niacinamide yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada jerawat atau iritasi, dan juga mampu menyamarkan pori-pori, mengatur produksi minyak pada wajah, dan memudarkan bekas-bekas jerawat. Ayo, siapa yang punya bekas jerawat? Boleh gunain dua masker ini nih. Selain niacinamide, dua masker ini juga mengandung allantoin yang bisa menenangkan kulit, vitamin C yang kaya antioksidan dan membantu menaikkan produksi kolagen. Dan dua produk ini tidak mengandung alkohol juga parfum sehingga aman digunakan di atas usia 13 tahun. Tapi perbedaannya, nah kalau si pink ini dia tuh banyak banget mengandung berry-berryan kayak blueberry, raspberry, cranberry, acai berry, juga ginseng ekstrak yang membantu untuk produksi kolagen lebih tinggi lagi. Jadi si pink ini cocok banget untuk kulit normal cenderung kering. Nah, kalau si hijau kalem ini kandungan utamanya pastinya si mugwort ekstrak itu yang kaya vitamin E sehingga mampu menghidrasi dan menenangkan kulit. Mugwort juga berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat membantu peradangan pada kulit yang berjerawat. Lalu dia juga mengandung bambu karkol yang akan menyerap minyak berlebih dan berfungsi sebagai natural exfoliator yang pastinya akan membantu mengangkat sel kulit mati sehingga terlihat jauh lebih cerah. Jadi kesimpulannya si hijau ini cocok banget untuk teman-teman yang kulitnya berjerawat dan juga berminyak. Silakan sesuaikan aja dengan kondisi kulit masing-masing. Tips dari Bun Ai, sebelum menggunakan masker, pastikan kulit wajah kita udah bersih terlebih dahulu, sehingga masker bisa menyerap secara maksimal. Langsung aja kita aplikasikan ke wajah. Nah, kalau untuk si hijau ini emang kerasa banget tuh dia pas dipakai aja biji-bijian tuh kayak nempel gitu ya di wajah, tapi nggak mengganggu sama sekali. Kita tinggal tunggu 15-20 menit setelah masker itu udah kita rasa keras nih, kita bisa langsung bilas aja. Nah, untuk si hijau ini pelan-pelan ya teman-teman bagi yang punya kulit sensitif. Tapi alhamdulillah kalau Bun Ai kan kulitnya normal, jadi ya udah langsung aja. Dan pas dihapus nggak susah kayak masker kebanyakan, tapi dia tuh langsung bisa dibilas. Udah deh rapi. Pastiin juga kita setelah membilas masker, kita tap-tap pakai kapas atau handuk kecil supaya mastiin nggak ada masker tertinggal di wajah. Lanjut kita coba si pink ini, begitu dioles, memang beda banget ya deh. Langsung memberikan efek tenang dan dia lebih cepat untuk keras kalau menurut Bun Ai ya. Jadi setelah itu kita langsung bilas aja. Dan pasti bilas juga gampang banget, cuman kayak slime aja di tangan. Nah, teman-teman juga bisa nih, kayak Bun Ai kan kulitnya tuh normal, jadi kita kombinasiin aja ya. Untuk area T-zone ini kan cenderung lebih susah ngangkat sel kulit matinya, kita pakai yang si mugwort ini. Dan untuk samping pipi kiri, pipi kanan sampai dagu, Bun Ai menggunain yang hydrating gelnya ini. Untuk aromanya tanpa parfum, tanpa alkohol, tapi tetap best banget karena nggak meninggalkan bau nggak enak di wajah ataupun di kulit. Dan silakan teman-teman coba sendiri, sesuaikan dengan jenis kulit masing-masing dan pastikan hanya membeli produk Scarlett yang asli. Untuk link pembeliannya Bun Ai taruh di description box ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang kedua adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini dibagi menjadi dua, yaitu deposito atau teman-teman mau per bulan auto debit dari rekeningnya masing-masing. Dan dari ketiga jenis tabungan yang bakal Bun Ai jelasin di hari ini, teman-teman boleh pilih salah satu yang bakal Bun Ai jelasin lagi secara lebih rinci. Pastinya versi ibu rumah tangga biasa berdasarkan pengalaman dan cerita dari kawan-kawan ya. Oke, teman-teman juga boleh nih cerita-cerita pengalamannya ikut tabungan apa di kolom komentar.
Oke, langsung ya. Jadi untuk deposito, bagi hasilnya tuh bisa langsung dinikmati. Sementara kalau yang per bulan harus menunggu jatuh tempo. Jadi gini ya, teman-teman punya dana nih, misalnya ditaruh di deposito. Nah, bagi hasilnya tuh bisa ada dua pilihan, langsung masuk ke rekening ya, atau mau di roll over, dikumpulin dulu, baru nanti pas pencairan diambil semua. Jadi pilihannya itu. Tapi kalau untuk deposito biasanya jumlahnya tuh langsung, jadi nggak bisa 200.000, 300.000, itu nggak bisa. Tapi udah banyak nih bank-bank yang kita bisa deposito mulai dari 2 juta rupiah. Nah, kalau pencairan juga harus konfirmasi kalau si deposito ini. Kalau kita nggak confirm, ya udah nanti di roll over, cair-cair lagi nanti di tanggal berikutnya di bulan selanjutnya. Suku bunganya pastinya lebih tinggi dari bunga tabungan, itu berkisar di antara 5% dan seterusnya. Kalau yang tabungan berjangka, itu teman-teman bakalan didebit langsung dari rekeningnya. Nah, jumlahnya tuh mulai dari 100.000 rupiah, jangka waktunya itu mulai dari 1 tahun. Enaknya udah banyak fasilitas bank yang memberikan kalau pas pencairan kita tuh nggak usah repot-repot lagi ke bank teman-teman. Jadi langsung aja banknya bakal cairin masuk ke rekening pribadi kita. Enak kan? Nah, bunganya sih pastinya lebih kecil dari tabungan biasa, bahkan dari deposito itu sendiri. Dari tabungan berjangka, tabungan deposito, biasanya nih suka ada hadiah atau yang kita sebut namanya bundling. Jadi deposito sekian juta di lock dananya, ada yang di lock, ada yang enggak gitu ya. Nanti dapat hadiah langsung di awal. Tabungan kayak gini nih cocok banget bagi teman-teman yang punya keinginan untuk jangka pendek, mungkin 1 tahun 2 tahun. Contohnya apa Bun Ai? Liburan, mudik, kalau kira-kira naruh di binder, terus taruh di dompet kayak dipanggil-panggil uang, pengen jajan melulu. Nah, tabungan berjangka ini cocok banget digunakan. Kalau untuk telat gimana? Kalau bulan tersebut nggak bisa bayar gimana? Biasanya sih nggak kena penalti ya. Cuma cairnya aja lebih lama. Pokoknya kalau perjanjiannya 12 bulan ya udah 12 kali setor baru cair. Kalau 03 ya berarti jadi 15 bulan. Kayak gitu aja. Sesimpel itu untuk tabungan berjangka. Cocok bagi yang pengen liburan, renovasi rumah misalnya, atau mungkin daftar ulang sekolah anaknya yang jangka waktunya tuh antara 1 sampai 2 tahun, bisa gunain instrumen tabungan berjangka untuk membantu kita mengorganize dana kita dari jajan-jajan yang berbahaya. Jangan lupa nih untuk ngebandingin hadiah-hadiah menarik di awal pembukaan. Wah, itu penting banget. Lumayan kan? Kadang-kadang lock and lock, Tupperware, wow. Kadang tiket belanja juga, voucher belanja maksudnya, itu juga ditawarkan oleh beberapa bank. Nah, untuk bagi hasilnya sendiri nggak bisa terlalu diharapkan kecuali untuk nominal yang besar. Sebagai contoh, kalau 500 juta nih didepositoin, teman-teman bisa dapat bagi hasil sekitar 1.500.000 sampai 2 juta rupiah tergantung kebijakan banknya. Atau teman-teman bisa negosiasi nih sama kepala cabang di bank pembuka tersebut untuk diberikan bunga terbaik. Oke, sampai di menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau DM ke keluarga_Bun Ai. Nanti insya Allah di Instagram jam 8 malam Bun Ai juga mau ngebahas tentang seputar keuangan dan rumah tangga. Teman-teman yang ada waktu boleh bergabung nih. Bun Ai mau live bareng partner Bun Ai di Smart Mom Class, yaitu Bunda Siska Amelia 2809 untuk channel YouTube-nya. Nah, oke, lanjut aja di poin terakhir. Kayak cepet-cepet gitu ya, kayak buru-buru. Emang bener, karena Bunda itu kalau ngebahas tabungan sebenarnya butuh waktu lebih lama lagi, tapi takutnya teman-teman ngerasa bosan. Jadi kita bahas secara singkat, tapi setidaknya memberikan gambaran kita sebagai ibu rumah tangga untuk memilih instrumen mana yang cocok untuk tujuan finansial kita ya. Oke, lanjut nih. Yang ketiga adalah emas. Emas tuh bisa dalam bentuk logam mulia, perhiasan, dinar. Tapi yang harus kita pahami bahwa di emas ini nggak ada keuntungan ya selain kenaikan harga. Jadi teman-teman pastiin kalau beli emas itu sudah ada fresh fund atau dana segar yang bisa kita pakai kalau butuh uang sewaktu-waktu. Karena di emas ini benar-benar nggak ada keuntungan selain selisih harga. Kecuali teman-teman jual beli emas. Itu beda perkara ya. Terus emas ini cocoknya untuk tabungan jangka panjang. Kayak ibadah atau mungkin beli rumah, beli mobil, itu cocok. Menabung emas kan karena kecil dia ya, uang 5 juta aja cuma 5 gram kan kecil banget tuh.
Nah, dia punya resiko hilang juga lebih tinggi. Jadi pastiin kalau teman-teman nabung emas, taruh di rumah di posisi yang nggak terduga oleh siapapun. Pastinya kalau emas ini lebih enak dibandingkan properti karena mudah dijual. Kalau properti seperti tanah, rumah itu butuh dana cepet kan, nggak gampang dijual. Dan kalau untuk properti pastinya ada biaya perawatan. Kalau emas tuh simple, yang penting jangan tergores untuk logam mulia ya. Dan yang terakhir bisa mulai dari Rp40.000. Tapi untuk pembahasan lebih baik beli emas dalam gramasi kecil atau besar besok ya teman-teman. Jadi pastiin udah nyalain lonceng notifikasi sehingga nanti kalau Bun Ai upload video terbaru teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini untuk emas. Besok kita bahas lagi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya Bun Ai mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.